masuk udah masuk ada aman banget. Oke, ini untuk malam hari ini saya sendiri ya, Kak Rido lagi ada ulangan gitu. Nah ini disclaimer dulu teman-teman, kayaknya nggak akan lama-lama karena saya kurang serak sedikit ya, redam banyak tenggorokan, akan lama praktikumnya. Dan untuk materi hari ini sedikit spesial gitu ya, karena ini sebelumnya gak ada di modul atau di materi yang tahun lalu, jadi ini hasil ngulik-ngulik, jadi nanti dimaklum aja kalau misalkan ada penjelasan yang belum terlalu detail gitu ya. Jadi untuk malam hari ini sharing hasil ulik-ulik gitu, karena yang seharusnya kan untuk minggu ini tuh kuis lagi, cuman karena kayaknya kuis lagi baru UTP gitu kan, dan materi yang sebelumnya pun masih terlalu dasar gitu. Jadi kita akan coba untuk ke satu case gitu ya. Tadi case-nya untuk penerapan materi yang kemarin. Nah ini judulnya deteksi uang, mata uang itu ya, nominalnya menggunakan template matching di OpenCV. Template matching ini adalah sebuah teknik dalam pengolahan citra digital untuk mencari bagian kecil dari sebuah citra yang cocok. Nah ini namanya juga template, jadi kita ada satu rujukan berupa gambar gitu. Akan misalkan menu yang sering diterapin kan di plat nomor, nah itu sebenarnya ada template-nya juga tuh, plat nomor itu kayak gimana bentuknya kan. Nanti si kamera akan nge-track di motor itu bener kan nih plat nomor tuh kayak gini, nanti akan biasanya kan dikasih kotak-kotak gitu ya. Ini salah satu contohnya, misalkan untuk template-nya ada gambar apa nih, bintang ini. Nah ini template-nya dilakukan template matching di gambar yang aslinya gitu. Nah dicarikan nanti akan di kotak template ini. Ini sumbernya bisa dilihat. Lalu ada beberapa poin tambahan. Yang pertama, template matching ini digunakan berbagai aplikasi seperti pengenalan objek, deteksi wajah, dan pengenalan karakter. Ini face detection bisa aja masuk sini. Tapi kalau face detection itu kan lebih kompleksnya gitu ya. Ini dasar banget nih template matching. Lalu ini bekerja untuk memilih citra template dan mencari bagian citra yang cocok. Tadi jadi ada template-nya, lalu dicari di gambar yang asli. Kemudian ketiga ini template matching dapat dihitung menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Ini bisa menggunakan MATLAB, udah ada yang pakai MATLAB di materi apa dah? Saya lupa matkul dulu ke komputer. Dan OpenCV gitu. Nah di praktikum kali ini kita akan menggunakan OpenCV. Jadi akan ngodingnya di VS Code aja gitu. Tapi bisa aja nanti di Google Colab tinggal diganti aja struktur codingan. Lalu yang keempat, memiliki beberapa kelemahan seperti sensitivitas terhadap perubahan skala, rotasi, dan pergeseran citra. Nah ini akan sangat menyulitkan jika memang terlalu kompleks gitu ya kasusnya kalau menerapkan template matching doang gitu. Kayak misalkan di video, kita nggak bisa di video nerapin langsung template matching gitu, karena gambar yang di tracking itu kan terus bergerak ya, dan skalanya akan berganti-ganti, ada yang kecil ada yang besar gitu nanti, dan rotasi ini pastinya akan menyulitkan untuk penerapan
itu untuk gambar yang original sebelah kiri gitu, dan ini template yang di kanan. Hal yang pertama dilakukan untuk memudahkan template matching adalah menyamakan colornya gitu ya, karena yang dicocokkan itu bukan warna, kan nanti untuk nilai-nilai di gambarnya gitu. Jadi dua gambar ini harus diuruskan dulu, template-nya sama, lalu untuk gambar targetnya, walaupun di sini akan original, nanti kita akan proses menjadi skala abu-abu. Lalu yang kedua, yang krusialnya nih, ini menggeser template, ini template-nya di atas, jadi dicocokkan nih template ini digeser ke kerjanya itu dari pojok kiri atas dulu, geser ke sini kanan, terus setelah itu pindah ke sini ke bawah ke ujungnya, dan dilakukan sangat cepat gitu ya. Jadi kita seakan-akan ini nggak dilakukan seperti ini gitu. Ini ada gambaran step-stepnya. Dari sini anggap yang template-nya gitu ya. Nah, di metode ada beberapa metode untuk template matching ini. Cuma untuk di praktikum kali ini kita akan menggunakan TM, Sikov, gitu ya. Jadi normalisasi correlation gitu ya. Nah, ini teman-teman nanti saya kecantumkan sumbernya biar lebih mendalam lagi pengetahuannya. Karena ini metode yang sangat paling mudah gitu ya, paling mudah untuk diterapkan di template matching. Ya, di sini ada tahapan umum. Ini tahapan umum ini bisa aja berubah jika menggunakan metode lain gitu ya. Yang pertama ada template, maksudnya itu kita butuh potongan gambar gitu ya, yang jadi template-nya. Misal kalau untuk study case ini kan mendeteksi nominal uang, nah berarti kan template-nya kita perlu citra atau gambar yang angka 100 gitu, atau angka 5.000 gitu ya. Misalkan ada uang 10.000, kita butuh template uang 10.000 nya gitu, tapi angkanya doang, nominalnya doang. Terus di grayscale dulu. Oke, tahap yang kedua ini scaling. Ini proses mengubah gambar target, jadi bukan template-nya yang diubah. Tujuannya untuk mencocokkan ukuran objek pada gambar dengan template gitu ya, dari gambar target dengan template. Oke, jadi gini, nah kan di sini nih, di sini kita lihat ini yang sederhananya gitu kan, ini template terus dicocokkan gitu kan. Tapi kalau ini kita lihat ini skalanya sama gitu ya. Kalau template ini nanti berada di titik ini kan ukurannya sama ya, ukurannya. Nah, jika nanti sedikasnya berbeda gitu ya, atau gambar targetnya terlalu besar tapi template-nya kecil gitu, nah itu perlu skala nanti dilakukan scaling. Artinya si gambar target itu kita scaling dulu dari ukuran paling kecil 0,2. 0,2 itu dilakukan proses kayak tadi yang ini dengan misalkan anggap gambar targetnya 0,2 nih, skalanya paling kecil, lakukan terus sampai ini hubung gitu ya, nggak ketemu, naikin lagi gitu ya, naikin terus sampai nanti berakhir gitu. Nah, itu ditemukan atau enggak. Kita ketiga pencocokannya matching. Di sini untuk penggunaan OpenCV ya, ada fungsi untuk template matching. Di sini tinggal panggil aja CV itu titik match template gitu ya. Kita akan lihat untuk
rencananya menghasilkan nilai kecocokan antara 0 hingga 1. Jadi semakin tinggi nilai dari kecocokannya, misalnya nanti di sini. Nah, ini setiap deteksi ini menghasilkan skor gitu ya, dari 0 sampai 1. Nah, nanti ketika semakin mendekati kecocokannya antara template dengan dalam target, itu ketahuan apa sih nilainya paling besar gitu ya. Misalkan di titik ini itu nilainya 0,1. Ternyata di sini 0, berapa gitu lebih dari yang sebelumnya. Ini akan ketahuan. Oke, lanjut. Di sini ada threshold. Jadi kita perlu tentukan untuk apa? Untuk acuan gitu ya, atau apa ya? Jadi kan ini ada nilai dari si template. Template-nya udah ngasilin nilai gitu. Tinggal kemiripannya berapa sih gitu. Nah ini kita perlu bikin kayak SOP ibaratnya gitu kan. Jika nilai si kecocokannya itu di atas sekian, maka kita anggap terdeteksi gitu ya. Nah, untuk contoh kita anggap kemiripannya itu 40% ke atas gitu. Jadi kita akan set 0,4 nantinya. Ini dulu. Ini untuk outputnya aja, nanti ada kotak gitu ya. Di sini tuh kita akan tetapin si objek ketemu. Ini referensi untuk materi hari ini. Saya riset di dua sumber ini gitu ya, silahkan nanti dicek. Oke, tamat. Kita akan lanjut ke program. Nah, ini tinggal teman-teman klik aja atau bisa cek langsung ke GitHub. Di sini tersedia beberapa file dan folder. Yang pertama di sini ada requirement. Ini penting sekali gitu ya, karena ini kan kita akan running di VS Code gitu. Running di VS Code, jadi kita membutuhkan dua library ini, OpenCV dengan Immutils gitu. Fungsinya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu di sini ada template kan, saya akan cloning dulu. Kita masuk code. Kita lakukan git clone. Coba cek dulu. Kita buka di VS Code. Kita hapus dulu. Kita buka terminal bersama terminal. Nah, di sini ada dua folder. Yang pertama ini ada template. Yang tadi yang sudah disebutkan, template ini ukurannya harus lebih kecil dari target gitu ya. Nah, ini saya kasih nama modif aja. Ini bebas ya, mau diganti pun silahkan pakai huruf. Ini 5.000. Ini sudah dilakukan cropping gitu ya, di crop aja nanti template-nya. Ada yang 100.000. Ini untuk nomor targetnya ada 5.000.
lakukan, kita cek dulu ada fitnya kan nih, teman-teman harus install dulu nih fitnya ya. Nanti kalau udah ada berarti aman, nanti silakan di download aja di browser ya, untuk fitnya ini kalau misalkan belum. Nah, saya sarankan kita langsung menggunakan PowerShell aja, jadi bukan CMD gitu. Oke. Nah, kenapa nggak CMD gitu ya, karena misalkan di sini kita langsung install aja kan ya, npip install mentor. Nah, ini bisa langsung seperti ini diinstal, tapi dengan catatan library ini diinstal langsung ke lokal ke laptop gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan buka di CMD mau akses, atau di project lain mau akses dua library ini, itu bisa gitu ya kalau misalkan bikin project lagi, jadi nggak perlu install lagi OpenCV gitu ya, atau yang ini itu semuanya bisa akses gitu. Tapi saya akan coba praktekkan untuk penerapannya untuk satu project aja gitu ya, biar nggak bentrok. Misalkan di project ini tuh butuh versi khusus gitu ya, bisa dikasih misalkan satu banding segini. Nah, ini kan versi yang khusus di project ini gitu, di project lain versinya beda lagi. Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini. Pertama berikan misalnya seperti ini. Nah, kita ibaratnya apa ini, kayak virtual box gitu ya, virtual box untuk mengelola library doang di sini. Nah, ini saya namain lib ya, lebih apa aja, tapi biasanya ada yang menulis seperti ini, VNPM gitu, IMV, itu terserah aja bebas. Jadi nanti untuk penggunaan nama ini kita akan aktifkan dulu. Caranya seperti ini, biar si program ini membaca library khusus dari folder ini gitu, kita aktifkan dulu. Caranya buka foldernya, nama foldernya gitu ya, lib, lalu kita masuk ke script. Ini ada script di sini. Nah, di sini ada feedback gitu. Ini langsung berubah seperti ini nih, ada tanda hijau gitu ya, ada tanda hijau. Jadi artinya ketika terminal ini ngelakuin running, misalkan running program, yang dibaca library-nya yang di sini gitu. Jadi setiap teman-teman mau running, kalau mau cara seperti ini harus nanti diaktifkan dulu gitu. Kecuali memang di installnya langsung di lokal gitu, semua akses diberikan. Oke. Nah, ini kenapa saya anjurkan pakai PowerShell, agar bisa mengaktifkan seperti ini script gitu ya. Kalau di CMD ini agak ribet untuk apa, slash-slashnya gitu yang nggak bisa seperti ini. Kita masuk ke codingannya. Ini untuk contoh, kita coba yang sangat simpel sekali, dan codingannya kan, yang codingannya nggak terlalu banyak gitu ya, sampai 50 line aja. Kita akan bahas pertama install dulu. Belum diinstal ya, install. Kita install dulu dengan cara seperti tadi, itu akan menginstal seluruh library yang ditempel di sini, diketik di sini gitu. Tadi kita tambahin lagi silakan, atau sebanyak mungkin. Dan ini fungsinya dibikin requirement kayak gini, ketika
share project gitu ya. Jadi teman-teman ketika bikin project Python itu dibikin kayak gini aja, biar tahu nih library apa yang digunakan gitu ya. Karena terjadi error, aduh, tipnya error yang kita lakukan upload dulu. Setelah upload terus udah lolos banget kita. Oke, kita lakukan install ulang. Sambil berjalan kita import di atas ini menggunakan zip itu ya, OpenZip tadi yang fungsinya untuk tadi template ya, template mesin gitu, zip. Terus ada nampi ini kita akan kelola data array nantinya di bawah. Lalu ada globe ini untuk mencari file dengan pola tertentu. Ini sudah selesai. Pola tertentu itu seperti apa di bawah teman bisa lihat ya. Di sini saya akan mencari file dengan semua namanya apapun gitu ya, semua ini ada bintang itu semua file yang formatnya .png. Lalu di sini ada fields untuk yang tadi ada scaling ada scaling kita apa ini ada scaling. Nah kita kan butuh kode untuk dari size nya kan, untuk bisa memperbesar atau memperkecil si gambarnya. Nah ini biar lebih praktis udah ada library ternyata disediain, kita panggil aja mungkin gitu. Lalu di bawahnya saya membuat satu list data kosong namanya template data. Lalu di bawahnya saya akan panggil seluruh template di sini .png ya, samain. Jadi usahain biar lebih mudah samain format template-nya .png gitu, biar lebih mudah kayak gini nanti di kelompokinnya. Nah, lalu ini kan template files ini sudah nangkep nih semua .png. Kita lakukan proses yang tadi sudah dijelaskan, jadi kita harus grayscale dulu kan. Nah ini kita lakukan looping aja biar semuanya dilakukan bersamaan gitu prosesnya, jadi nggak satu-satu codingannya. Oke, kita lakukan pemanggilan atau loopingan di sini di template files, sudah ngambil di sini. Kita bikin variabel baru template ini ngelola yang baca dulu file gitu, file. Jadi ini kalau di Python sangat simpel gitu ya kalau melakukan looping kayak gini. Kalau di codingan lain kan kayak C++ gitu contohnya, itu ketika kita lakukan looping array itu harus ada indeksnya kan. Nah, ini sudah otomatis kita lakukan nama aja kayaknya, nama aja dia udah looping sesuai arraynya gitu. Ini template files ini kita looping. Dari loopingan itu kan ada 5.000, 20.000, 100.000 gitu. Nah ini satu-satu dialiaskan, dinamain file gitu. Jadi di sini dibaca dulu untuk file pertama bentuknya, lalu lakukan grayscale. Ini kita ubah warnanya menjadi abu-abu tapi template-nya. Lalu di sini ada deteksi tepi. Nah, kita lakukan deteksi tepi. Dan setelah itu kita masukkan data hasil yang udah siap, udah dideteksi tepi, udah di grayscale. Kita masukin ke list yang kosong ini tadi, awalnya kosong gitu ya. Oke, sampai sini terbayang tidak? Terbayang. Oke, kita lanjut. Nah di sini ini kode
loopingan utama, jadi kita akan melakukan program proses utama di sini. Nah, di sini di loop lagi template itu ya, in template data. Template data itu dari hasil list yang udah jadi di atas itu. Itu data-data template yang udah siap kita lakukan loopingan data. Jadi dia aliaskan nanti ke dalam template. Misalkan 5.000 dulu nih, berarti template ini anggapnya 5.000. Nanti setelah ini selesai loopingan sampai bawah, looping lagi kan karena masih ada data selanjutnya, nanti template selanjutnya itu 20.000. Oke, apakah insyaallah dipahami. Nah, kita bikin variabel baru. Di sini ada untuk mengambil lebar tinggi dan lebarnya gitu ya. Ini kita ambil dari tadi gambar yang kita looping. Ini kenapa ada angka 2 di belakangnya, kan biasanya untuk gambar kan misalkan gini, ini lebar tinggi, terus kalau misalkan ada warna misalkan gini ya, RGB itu 3. Nah, kita ambil fokus kedua, yang dua aja, berarti dua angka awal gitu ya. Ini 1 dan 2, jadi lebar dan tingginya. Ini dan lebar gitu kalau ditampilkan lah. Lalu di bawahnya kita lakukan lagi perulangan. Nah, perulangan ini untuk si gambar targetnya gitu ya. Kita lakukan loop lagi, ambil data dari folder ulang semua gitu ya, yang berformat .png, kita masukin ke image map. Jadi baca namanya, kita masukin ke image, lalu kita lakukan grayscaling nya, masukin ke gray. Nah, ini kita bikin variabel ini untuk nyimpan datanya gitu, untuk nyimpan kalau udah ketemu nanti yang paling tinggi kecocokannya ini ditampung dulu di sini gitu ya, gitu. Karena kan iterasinya nggak mungkin sekali kan, sekali keliling gitu, ini kan beberapa kali yang contoh tadi. Nah, misalkan di sini tuh di putaran ketiga udah ada tingginya, udah lebih tinggi nih gitu kan dibanding yang sebelumnya, atau di sini ketemu yang paling tinggi itu disimpan dulu di variabel khusus gitu ya. Ini perlu kita simpan biar nanti ketahuan, jadi ada compare gitu dengan yang sebelumnya masih gedean mana nih gitu kecocokan. Kita masuk ke yang bawah, ini sengaja saya beberapa komponen gitu ya, biar mempermudah. Nah, di sini untuk scaling kita lakukan scaling dengan tadi kita gunakan nanti kita gunakan platformnya Linspace. Artinya kita akan melakukan resize itu dari skala yang paling kecil itu 0,2. Ini kalau misalkan mau eksperimen teman-teman ubah aja terserah, dari 0,2 sampai paling besar itu 1 gitu ukuran, dengan jumlah iterasi atau jumlah pengulangannya 20 kali ya, 20 kali. Nah, di sini di ujungnya kita menggunakan -1, artinya dibalik nih. Dari loopingannya kan harusnya dari 0,2 sampai ke 1, nah, urutannya dibalik, menggunakan -1 gitu ya, karena biar kecocokannya itu atau ketemunya lebih cepat dibandingkan kalau misalkan ukurannya lebih besar, si tempatnya bisa trackingnya lebih mudah gitu kan, luas, areanya lebih luas gitu. Lanjut ke bawah, di sini ada resize. Nah, kita lakukan scaling tadi di sini menggunakan yang tadi itu imutasi. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pengen lihat codingan resize nya bisa aja download, cuma di langsung bisa ini.
resize-nya codingannya seperti apa gitu ya. Nah ini dalam resize ini kita butuh properti yang harus dimasukin. Yang pertama gambar yang sudah siap nih yang targetnya, yang gray ini karena kita udah gray scroll tadi. Lalu untuk ukurannya kita ambil ukuran dari gambar scroll ini gitu ya, dengan ukuran normalnya dikali skala. Jadi skalanya ketika 0,2 sampai 1 itu nanti akan dikali terus didukung gitu ya. Ini kita bikin variable R sebagai acuan nanti untuk riset. Jadi gambar awal itu nanti kita akan riset lagi setelah loopingan. Ini harus ada patokannya skala aslinya seperti apa ini ditampung di R ini. Lalu di sini ada pengecekan ini jika si gambar yang mau dikecilin itu lebih kecil dari template itu akan di stop. Nah gak mungkin kan template-nya lebih gede gambarnya ini gitu, kita nanti gak akan muat buat looping. Setelah itu kita lakukan deteksi tepi dari hasil yang grayscale tadi. Scrolling juga kita lakukan deteksi tepi. Nah, hasilnya di sini nih kita lakukan match template-nya. Nah, di sini kita membutuhkan gambar yang sudah di deteksi tepi. Ini karena harus sama-sama gitu kan yang gambar target. Lalu ini template, gambar dari template yang sudah ready juga gitu kan, udah dideteksi tepi. Nah ini metodenya nih di sini. Kita menggunakan metode yang tadi ya, yang di MCPROF itu. Oke, setelah selesai kita akan ambil di sini bikin variabel baru. Nah ini kenapa dikosongin gitu ya, karena kan ini mengacu pada kita ngambil nilai minimal dan maksimal lokasinya dari hasil yang sudah di matching gitu dari sini. Nah si fungsi ini dia ngeluarin datanya tuh 4 atribut gitu ya, atau lebih gitu. Saya kurang, kalau yang lebihnya sih belum pernah nyoba gitu, tapi yang pasti ini ada 4 nilai yang nanti keluar. Cuman yang akan kita gunakan adalah nilai kecocokan dan lokasi yang paling cocoknya gitu ya. Jadi makanya ini dikosongin nih, belum digunakan. Setelah itu kita simpan hasil kecocokannya ke dalam form gitu ya, yang tadi ini variabel khusus gitu ya, tadi dibahas. Tapi sebelum kita simpan kita cek dulu nih apakah variabel ini kosong gitu. Kalau kosong simpan, atau nilai yang sudah ini nilai yang sebelumnya gitu found index semua, artinya udah ada. Misalkan ini iterasinya ke 3 gitu atau kedua, ini loopingan kedua, nanti akan dicek apakah nilai kecocokan yang saat ini file ini lebih besar dari nilai sebelumnya. Kalau lebih besar ya berarti kita simpan di bagian found gitu ya. Oke, ini tahap akhir. Untuk ini sebenarnya biasa aja sih ya gitu ya. Jadi untuk gambar citranya itu nanti kita akan kasih tanda dengan menggunakan rectangle atau kotak. Nah ini nih itu udah ketemu. Jadi cek dulu ini, pastikan si nilai yang terbaiknya itu atau template nya udah ketemu, ini tidak kosong gitu ya. Jadi kalau kosong ya berarti nggak akan kita lakukan rectangle. Jadi rectangle ini yang tadi saya bilang harus ada threshold gitu ya, ada acuannya nih. Ini udah berapa persen nih hasil dari uangnya. Kalau misalkan lebih dari 40%, kita anggap ini udah mirip nih gitu. Kita lakukan sini print dulu, ini buat di konsol aja. Nanti di terminal biar tahu gitu. Nah, kita buat
dan Y. Nah, kita hitung dari nilai yang terbaik si masing-masingnya dikali dengan yang tadi posisi awal gitu. Lalu kita bikin juga di sini untuk posisi akhir X dan Y nya. Jadi nanti dari sudut ke sudut kita isi rectangle-nya. Di sini kita pakai rectangle-nya dari OpenCV, masukin gambar targetnya image, lalu ini posisinya kita masukin yang tadi start dan ini untuk warnanya, warna bordernya gitu, dan silakan disesuaikan aja. Dan yang terakhir ini untuk ketebalan bordernya, jadi kita install aja. Oke, kita akan coba apakah ini berhasil. Nah, ini kalau sudah install library, kita jalanin kayak gini aja, PY atau versi panjangnya Python, silahkan paling pendek juga bisa PY basic PY, namanya basic. Kita enter, error nih pas saya belum install ini. Mobilnya ada yang cepat. Coba kita sebut. Ini kayak dihapus dulu nih. Ini tadi belum saya tambahin. Coba kita langsung jalanin aja supaya bisa. Oke. Ini yang pertama muncul nanti template-nya. Muncul itu kan harusnya misalnya. Template-nya nih kita close aja dulu. Nah, jadi untuk programnya konsepnya kayak gini. Pertama muncul dulu templatenya yang pertama dulu, misalkan tadi 100.000. Nanti 100.000 itu akan di looping ke semua gambar target gitu ya. Walaupun ini kan udah ketahuan nih 100.000 ada nih kotak merah ya di sini ya. Nah, ini kalau kita close, ini akan nge-tracking lagi di angka di gambar selanjutnya itu 20.000. Nah, ini kan nggak ada nih, berarti kita close. Nah, selanjutnya ini ada template yang 20.000. Close. Nah, di sini sekarang udah nggak ada rectangle lagi. Nah, tapi di sini ditemukan nih rectangle gitu ya. Oke, kita close lagi. Kita close. Oke, di sini ditemukan 5.000 itu ya. Oke, sampai sini dulu untuk penjelasannya. Silakan teman-teman yang mau on mic, jika mau diskusi silakan. Nah, ini muncul nih nilai kecocokannya ya. Untuk tadi uang 100.000 itu di angka 0,47. Ini beda tipis ya. Beda 7 poin berarti di belakangnya. Tapi dari ketiga uang ini berarti yang paling tinggi yang ini ya, berarti 20.000. Sok mangga yang udah on mic. Terus saya sekalian absen dulu ya, screenshot nih. Sudah banyak kan guys. Ini saya stop screen dulu ya. Bagaimana, ada pertanyaan dulu teman-teman? Kak mau nanya Kak. Ya mangga. Ini kan kalau yang di kode kakak apa namanya itu, gambar template-nya udah di pre-processing kan ya. Kita perlu pre-processing juga nggak kalau
Jadi dua-duanya di preprocessing, maksudnya di grayscale gitu. Ya itu di codingannya sih udah ada. Kalau yang saya ini cuman cropping. Cropping. Ya di crop terus di grayscale kan? itu di grayscale di codingannya udah ada tadi. Ntar saya screen lagi deh. Template-nya kah, bukan uangnya? Ya templatenya itu di grayscale yang di paling atas. Itu kamu udah cloning belum? Codingannya belum? Oh ya udah. Tinggal lihat tadi. Di atas ya itu ada for file. Ya, ingat. Itu sama. Lihat. Jadi kalau misalkan grayscale manual kan ribet ya template. Kalau misalkan templatenya banyak gitu, makanya di handle-nya di codingan aja. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi teman-teman? Adi Dayat. Oke, taruh simpan dulu guys. Aldi Susanto, ada Aldi Susanto. Ada kak? Halo? Deh. Siap masuk. Ini takutnya pada menghilang nih, lagi di absen sih. Oke, ada pertanyaan lagi kak? Kalau belum ada mungkin dicukupkan sekian. Kak, saya ikut kelas pengganti ya kak, dari kelas 20-an. Oh silakan, dari kelas mana? Kelas gabungan A. Kelas gabungan A. Iya. Aspraknya siapa? Dan 040. Berapa udah no? izin kak. Udah izin. Udah. Kan Oke. siang tadi berlaman. Terus diuntan pengganti ini. Oke, siap. Berarti udah sama Asprak kelas A-nya udah koordinasi kan? Udah. Tapi yang kelas A udah masuk belum pertemuan yang ini? Pertemuan apa tuh? Yang materi Izin. ini. Aduh ini tadi kan jam 1 siang. Oh jam 1 siang. Oke, siap. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Ini sudah saya screenshot semua. Ntar ke kelas pengganti. Oke, ada lagi? Oke. Bila tidak ada, saya cukupkan sekian untuk praktikum malam hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya teman-teman ya. Jadi untuk materi minggu depan masih apa? Entah itu kuis atau nanti materi yang khusus lagi ya. Kita akan coba explore lagi. Dan ini bisa teman-teman gali lagi atau lebih detail lagi ya. Misalkan penerapannya ini diintegrasiin ke alat gitu. Terus lebih penerapannya lebih kompleks sedikit lah. Ini nanti bisa untuk skripsi gitu kan. Atau kalau nggak mau alat, ke programnya aja bisa, tapi nanti fokusnya ke metode, berarti metode yang diterapinnya metode yang mana nih gitu, terus akurasinya seberapa. Dan untuk ningkatin akurasi ini bisa dikombin gitu ya dengan metode lain, jadi nggak melulu yang disediain sama ininya gitu ya. Jadi template matching ini lagi dengan metode lain gitu bisa ya. Silakan nanti dieksplor aja. Oke, bila tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk pertemuan malam ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang.